Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas kembali mengenai ERKAM ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran di ERKAM ya. Karena ini merupakan tahapan yang harus kita lakukan setelah melakukan proses pencairan dana BOS. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ya informasi seputar ERKAM ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya. Baik, terima kasih ya yang telah subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. Oke, untuk realisasi pendapatan tentunya kita terlebih dahulu ya masuk ke akun staff untuk menginput untuk realisasi pendapatan ya. Sebelum, karena penginputan realisasi itu diinput di akun staff dan disetujui oleh kepala madrasah. Oke, kita langsung login ya menggunakan akun staff. Oke, di akun staff, nah tentu juga ya pastikan ya teman-teman sudah menyelesaikan rencana kerja dan anggaran sebelum melanjut ke langkah untuk realisasi pendapatan. Nah, teman-teman ya yang belum selesai, di channel ini juga ya ada tutorial bagaimana cara untuk mengerjakan rencana kerja dan anggaran ya. Oke, langsung saja ya kita ke realisasi pendapatan. Nah, di realisasi pendapatan juga ya teman-teman pastikan sudah menginput ya nomor rekening di pengaturan ya, kemudian rekening ya. Ini pastikan teman-teman sudah menginput nomor rekening ya di sini atas nama. Kemudian karena jika misal tidak diinput ya nanti teman-teman kan ini dana BOS ya, ini masuk ke dalam rekening ya. Kemudian setelah itu kita ke pendapatan ya, pendapatan, kemudian tambah. Nah, di sini sumber dana BOS APBN tahap 1. Kemudian tip ke bekas, karena masuknya ya masuk di rekening itu masuk di kita, maksudnya dalam bentuk rekening, jadi kita masukkan di rekening. Kemudian tanggal berapa ya, tanggal berapa kita sesuaikan ya, tanggal berapa dana BOS itu masuk ke rekening ya. Itu biasanya tanggal 1 April ya 2021. Jamnya ini disesuaikan ya jamnya. Kemudian nilai pendapatan, berapa pendapatannya. Nah, setelah selesai, ini BOS tahap 1 ya keterangannya. BOS tahap 1 ya. Kemudian ini pastikan ya semua sudah, kemudian klik simpan. Ini tertanggal 1 ya, ingat tertanggal 1. Ini disesuaikan dengan tanggal berapa ya dana BOS masuk di rekening kita. Oke, setelah itu nah di sini ada menunggu persetujuan kita ke akun kepala madrasah ya untuk melakukan persetujuan. Oke, kemudian di sini ada notifikasi ya. Nah, di sini realisasi pendapatan menunggu persetujuan. Nah, kita klik, ini langsung muncul ya. Nah, kita klik aksi persetujuan. Nah, di sini kita cek ya sudah sesuai. Ini kepala madrasah ya di sini terlebih dahulu mengecek ya apakah semua sudah sesuai, kemudian klik disetujui. Kepala madrasah jangan langsung menyetujui ya. Nah, di sini disetujui dan menunggu tanggal realisasi. Oke, kita kembali ke akun staff ya untuk menginput tanggal realisasi. Oke, kita ke sini. Nah, di sini ada, ini masih ada 3 rincian kegiatan masih kosong ya. Ini kemarin karena di sini kan anggaran sudah habis ya, tapi masih ada, jadi masih ada. Ini kita abaikan aja ya. Kemudian kita ke realisasi. Oke, kemudian kita ke
sini, kemudian klik aksi ya, tanggal realisasi. Nah, tanggal berapa masuk ke rekening tentunya sesuai tanggal 1. Kemudian nomor referensi ini tergantung dari madrasah ya. Ini nomor berapa, yang penting ini nomor dana bos ya. Ini tergantung dari madrasah masing-masing untuk nomor referensi. Kemudian klik selesai ya. Nah, ini sudah selesai ya, berarti ini menandakan bahwa dana bos sudah masuk di rekening kita. Nah, terus bagaimana ya agar kalau misal ini ya di sini nanti jika misal kita tidak, karena kan kita harus melakukan penarikan ya. Nah, atau pemindah bukuan, karena jika tidak melakukan pemindah bukuan nanti di pengeluaran, jika misal kita menambahkan pengeluaran ya, nanti di APBN bos ya, nanti di sini hanya muncul tipe rekening bank. Jadi nah, sementara kan kita itu melakukan pembayaran secara tunai. Jadi selanjutnya kita itu harus melakukan pemindah bukuan. Nah, proses pemindah bukuan itu dilakukan di akun ini ya, di sini di bos, kemudian nah ini dipindah buku, mohon maaf ya, dipindah buku maksudnya kan di bos. Kalau di sini tadi ini untuk mengecek buku kas ya. Oke, kita ke pindah buku, kemudian klik tambah ya, karena supaya kita itu bisa melakukan transaksi di rekam itu dalam bentuk tunai. Jadi kita harus mengubah dulu atau memindah bukukan tipe dana bos kita dari rekening ke tipe kas tunai. Ini artinya melakukan pencairan ya. Nah, terus berapa ya jumlah dana bos yang sudah dicairkan. Kalau misal sebagian yang sudah dicairkan, berarti teman-teman inputnya sesuai dengan jumlah yang sudah dicairkan. Namun jika misal teman-teman itu sudah melakukan pencairan seluruhnya, berarti teman-teman itu menulis ya seluruhnya. Kemudian tanggal berapa teman-teman melakukan pencairan, seperti itu ya. Nah, kebetulan ya di madrasah saya kemarin itu melakukan pencairan di tanggal 13 April ya. Di sini harus disesuaikan ya dengan tanggal pencairan kita ya. Ini teman-teman, ini juga jamnya ya, disesuaikan dengan jam. Nah, setelah itu ini keterangannya pencairan ya, pencairan dana bos, pencairan atau pemindah bukuan aja ya, pencairan ya. Satu. Ini kan dari tipe rekening ke tipe kas ya, tunai, kemudian simpan. Sehingga teman-teman itu tujuan untuk pemindah bukuan ini agar teman-teman itu bisa melakukan transaksi secara tunai ya di rekam. Oke, setelah itu teman-teman bisa melakukan persetujuan ya di akun kepala madrasah. Ya, ini lumayan ribet ya kalau dikerjakan sendiri, namun jika misal dikerjakan tim, ini akan lebih mudah. Oke, kemudian teman-teman klik ya notifikasi. Nah, di sini muncul ya realisasi pengeluaran pindah buku. Nah, di sini teman-teman tinggal persetujuan aja ya. Kemudian ini kepala madrasah yang melakukan pengecekan, kemudian disetujui ya. Nah, di sini tinggal menunggu tanggal realisasi. Jadi akun staf lagi ya, staf itu melakukan atau menentukan tanggal realisasi ya. Nah, di sini muncul notifikasi ya. Nah, realisasi pengeluaran. Nah, di sini tinggal teman-teman input tanggal realisasi. Nah, jika misal tanggalnya kemarin tanggal 13 ya. Jamnya jam 9.30
Nomor referensi ini sesuaikan juga ada dengan tadi. Jika teman-teman menggunakan 001 bos ya, kemudian bulan. Jadi teman-teman sesuaikan ya. Oke, kemudian setelah itu klik simpan. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, di sini juga untuk transaksi ini sudah tercatat di buku kas ya. Kita bisa cek di buku kas. Nah, ini ya sudah ada 2 transaksi ya di buku kas. Itu hari Kamis pencairan. Kemudian proses pemindah bukuan ya. Nah, jadi ini sudah tidak ada ya untuk dalam bentuk kas. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penginputan pengeluaran kegiatan, semuanya dalam bentuk tunai. Nah, di sini misal sumber dana ya, APBN, tipe kas. Nah, di sini kan sudah ada pilihan ya. Tadi tidak ada. Namun jika rekening bank kan tadi sudah habis ya, kita ambil semua berarti tinggal tunai. Nah, setelah itu metode pembayaran tunai ya. Kemudian penerima, ini kita klik tambah ya. Nah, misal siapa penerimanya? Apakah penyedia, apakah individu? Penyedia berarti pemasok ya, institusi berarti instansi. Misalnya kita individu aja ya. Nah, kemudian nama. Misalnya nama toko ya. Ya, kemudian provinsi, kabupaten. Ini semua harus diisi ya. Kecamatan. Ini yang menerima berarti nama tokonya ya, atau nama orang yang menerima. Nama jalan. Kalau NPWP misal teman-teman ada NPWP bisa ditambahkan email juga. Ini alamat tokonya ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini kan sudah. Kemudian tanggal berapa ya teman-teman belanja, misalnya ini tanggal 13 ya kita melakukan pencairan, tanggal 14 ya. Kemudian jam berapa ya teman-teman melakukan pembelanjaan. Keterangan boleh dikosongin aja. Kemudian komponen biaya kita cari aja kegiatan. Misalnya kita ke standar proses ya, kita mulai standar proses, kegiatan pengelolaan pembelajaran, subkegiatan pelaksanaan kegiatan belajar. Nah, di sini ya ada kemarin ya, kita misal ini 188 ya, harga satuan ini misalnya sudah sesuai ya. Oke, kita membeli misal ini kan tinta infus refill ya, ini kemarin saya membeli 2 ya. Ini disesuaikan dengan pembelanjaan ya. Nah, jika misal teman-teman harganya tidak sesuai ya, ini ingat ini harus dipastikan sesuai ya. Oke. Kemudian jika sudah, ini klik. Jika misal ada pajak silahkan ya. Namun ini kan tidak ya. Ini subtotal, kemudian klik simpan ya. Jika semua ini sudah diisi ya, ini sudah, klik simpan ya. Nah, ini pajaknya tidak ada ya. Kemudian Rabu tanggal 14 April misalnya ya.
Ini tinggal disetujui oleh kepala madrasah. Kita buka ya akun kepala madrasah. Kemudian login. Begitu juga ya dengan kegiatan yang lain, teman-teman itu bisa intinya harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran, karena tentunya ya ini di pengeluaran itu tidak akan muncul selama tidak ada di rencana kerja dan anggaran ya. Kemudian persetujuan, ini disetujui. Nah, ini tinggal menunggu tanggal realisasi. Nah, setelah itu kita ke kepala akun staff ya. Intinya ini semua prosesnya seperti ini ya. Ini harus mengusul dulu tanggal berapa, kemudian realisasinya tanggal berapa. Nah, di sini tanggalnya, nah di sini kan sesuai tanggal, jamnya sesuai. Kemudian ini tipe kas tunai ya, karena kita melakukan pembayaran secara tunai. Oh ya, jangan lupa untuk nomor referensi berarti ini 003 ya. Jadi teman-teman ya intinya harus betul-betul menyelesaikan terlebih dahulu ya pembelanjaannya, harus diurut berdasarkan tanggal karena ini ada ya untuk nomor referensi. Nah seperti itu. Akhirnya klik simpan. Nah berarti ini sudah selesai dan ini juga nanti akan masuk di BOS di buku kas ya. Apa yang kita input itu tentunya nanti ini muncul ya 377 ya. Ini muncul, kemudian di sini juga ya pengeluaran kegiatan di pendapatan. Nah, di sini total pengeluaran. Nah, di sini kan muncul ya sisanya. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti ya di tahap 2 kita tambahkan saja ya, kemudian APBN tahap 2 karena ini harus ditambahkan per semester ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, misal masih ada ya pengeluarannya, tinggal teman-teman tambahkan aja lagi sumbernya tipe kas. Itu ada pembayaran, kemudian tambah penerima. Nah, sebenarnya ini juga kita bisa tambah ya penerima terlebih dahulu di sini agar tidak bolak-balik. Nah, di sini nama-nama yang menerima ya. Ini kita bisa tambahkan semua nama-nama tokonya terlebih dahulu ya di sini agar teman-teman itu tinggal cari saja ya. Apakah bisa juga ya kalau misal guru yang menerima honornya ya, ini tinggal ditambahkan lagi individu ya. Kemudian nama gurunya, nah seperti itu. Nama kalau toko ya, nama toko, ingat ini harus disesuaikan dengan nota pembelanjaan karena yang ini nanti ya ini dilaporkan, kemudian untuk nota pembelanjaan itu nanti yang harus diupload di Dana BOS. Jadi ini harus disesuaikan dengan nota pembelanjaan. Kemudian ini juga ini sudah bisa yang membantu kita karena sudah ada buku kasnya dan realisasi. Nah, ini kita dalam bentuk Excel. Nah, kemungkinan juga ya yang direalisasi inilah yang nanti yang akan di-upload ya di portal BOS. Jadi teman-teman harus betul-betul menyesuaikan ya dengan yang sesungguhnya yang dibelanjakan ya. Oke. Mungkin cukup ya untuk tata cara untuk pengisian realisasi pendapatan dan pengeluaran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika misal ada yang kurang jelas silakan teman-teman tanyakan ya. Dan jika misal teman-teman ada kesalahan ya silahkan di komen aja ya di kolom komentar dan diperbaiki ya karena kita di sini masih sama-sama belajar ya. Oke. Sekian untuk tutorial hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.